Yang membantu fisioterapi Bapak pada tahun ini, kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Johan, Umur tak berapa? 38 tahun, Kalau hobi tak? bersepeda, Pekerjaan yang kita? kuli bangunan. Iya. Baik, state of complaint-nya yaitu kedua tungkai pasien sulit digerakkan, nyeri dan lemah dalam menggunakan anggota gerak atas dan kesusahan dalam bernafas. Story of taking-nya yaitu sekitar 1 bulan yang lalu, pasien mengalami kecelakaan saat bekerja, jatuh terpeleset dan tertimpa bahan bangunan tepat pada pinggangnya. Pasien segera dibawa ke rumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan radiologi, ternyata pasien mengalami fraktur pada areal torakolumbal L1 dan L2. Saat dilakukan pemeriksaan dengan ALS didapatkan hasil pasien didiagnosa spinal cord injury incomplete atau type C. Hal tersebut menyebabkan pasien mengalami gangguan fungsi motorik yaitu paresis. Pasien telah melakukan pembedahan untuk menyatukan fragmen tulang yang mengalami fraktur dan saat ini pasien menggunakan lombotus sebagai upaya imobilisasi pada area lumbal pasien. Kemudian pasien dirujuk ke fisioterapi untuk tahap rehabilitas. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Baik, selanjutnya ada asimetrik. Yang pertama ada inspeksi statis, di mana itu pasien datang menggunakan kursi roda dan tampak adanya atrofi pada otot tungkai bawahnya. Terus wajah pasien itu tampak pucat. Selanjutnya ada inspeksi dinamis, di mana itu pasien memerlukan bantuan saat berpindah dari kursi roda untuk menuju ke bed. Selanjutnya juga itu ada pasien dapat menggerakkan pada ekstremitas bawah. Selanjutnya ada palpasi. Pasien itu merasakan adanya nyeri tekan pada area vertebra dan juga terdapat spasme pada ekstremitas bawah.
Oke, jadi kita masuk ke restriktif. Yang pertama itu ada limitasi ROM. Nah, limitasinya itu pada regio hip, knee, dan ankle. Kemudian limitasi ADL itu yang terganggu itu walking dengan toileting. Kemudian limitasi pekerjaan itu tidak dapat bekerja lagi sebagai kuli bangunan. Kemudian limitasi rekreasinya tidak dapat melakukan hobinya lagi, yaitu bersepeda. Nah, selanjutnya itu ada tissue impairment and psychogenic prediction. Nah, yang pertama itu neurogennya itu di nervus femoralis. Kemudian di musculotendinogennya itu ada musculus psoas major, musculus iliacus, dan musculus quadratus lumborum, serta musculus gluteus medius, gluteus minimus, dan musculus tensor facial latae. Kemudian di osteoartrogennya itu ada spinal cord L1 dan L2. Kemudian di psikogennya itu kecemasan. Baik Bu, di sini itu ada namanya vas. Nanti kita geser ke sini bagaimana rasa sakitnya, Dik. Baik. Bu, coba kalau diam Ki berapa sakitnya? Baik. Terus kalau aku tekan Ki Bu, nanti kita geser lagi, Dik. Ya, oke. Kalau anu lagi Bu, kalau kasih bergerak Ki, geser Ki nanti, Dik. Iya. Tapi kita pegangnya, Dik. Kalau kasih bergerak Ki. Oke, makasih Bu. Jadi baik pasien itu pada nyeri diamnya itu nilainya 2. Terus pada nyeri tekannya itu nilainya 8, dan nyeri pada gerak itu nilainya 6. Jadi Ibu, saya bakalan tes refleks patologis tadi. Kasih, Bu. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran lingkar toraks tadi. Coba tarik nafas kita, hembuskan. Coba tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Mungkin dapat disintegrasi ini. Nah, jadi baik selanjutnya itu ada lingkup gerak seni atau LGS. Jadi Ibu, kita kasih naik angkat. Kita turun. Selanjutnya kita kasih ke samping. Kita angkat. Oke, kita turunkan. Ininya kita tekuk. Kita tekuk dan sikutan ke atas. Nah, selanjutnya kita tekuk jari tak gerak. Kita kasih tekuk lah. Jadi ini kita kasih begini kan. Kita dorong ke. Kita dorong ke. Kita kasih naik kita. Kita dorong. Nah, kita dorong ke. Kita dorong ke. Sekarang kita angkat ke atas. Kita kasih keluar. Di sini saya akan melakukan tes MMT pada regio ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Jadi untuk ekstremitas atas itu, coba Ibu saya berikan tekanan, lalu Ibu lawan tangannya, angkat tangannya. Lalu lawan lagi. Coba ke samping kanan. Coba Ibu miringkan tangannya ke sini. Baru saya kasih tekanan.
Coba ibu pesan berikutnya. Samping ke sini, Bu. Lalu untuk elbow, coba ibu tekuk. Ini juga ditekuk, lawan. Coba ibu pulang. Coba seperti ini, ibu. Nanti lawan akan yang sedikit. Jadi ibu tangannya seperti ini, nanti ibu seperti ini kan, lalu lawan tangannya seperti ini. Coba ke dalam. Coba. Jadi ibu coba kaki kita coba kiri. Sakit? Sakit? Sakit, Bu? Coba Bu angkat. Sakit? Enggak. Jadi Bu coba angkat ke kita. Coba. Sakit? Coba. Coba ke kita kasih ke samping, Bu. Masuk. Coba sini. Sakit? Baik, Ibu di sini ada saya kasih kita satu benda. Rasa sakit Ibu ini kasar atau halus? Kasar. Baik Ibu, di sini kita lanjut tes seperti tadi, kasar dan halus. Rasa sakit Ibu? Apa kita Halus. rasa? Kalau ini? Halus. Kalau ini? Tidak tahu. Ini? Tidak tahu. Kalau ini? Tidak tahu. Ini? Kasar. Ini? Kasar. Ini? Tidak tahu. Ini? Halus. Ini? Halus. Ini? Kasar. Ini? Kasar. Baik, selanjutnya yaitu tes Newton. Baik, kita ini dulu ya. Terus kita banget. Terus kita ambil lagi. Jadi angka bagus. Terus kita lagi angka mata samping. Kita tunggu kita. Kita angkat kita. Terus kita terus kita turun. Misalnya kita angkat kita. Terus coba kita pilih kita tarik. Bisa kita tutup jarum. Jadi kita masih tenang gitu. Baik, selanjutnya itu ada leg lower test. Kemudian posisi pasien itu dalam keadaan terlentang. Kemudian fisioterapis meletakkan tangannya di bawah punggung pasien, tarik budi. Kemudian fisioterapis menyuruh pasien mencoba mengangkat kedua kakinya hingga mencapai sudut 90 derajat. Coba diangkat kaki kita dulu, Bu. Nah, fisioterapis itu menyuruh pasien mempertahankan posisi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu romper test. Coba kita berdiri. Coba kita tutup mata. Itu balance test di mana untuk melatih keseimbangannya. Coba Bapak bisa diri sendiri. Bisa? Karena Bapak ini tadi tidak bisa berdiri, maka tes untuk balance test itu Bapak ini tidak dapat melakukannya. Jadi tes selanjutnya itu ada indeks Bartel. Pak, bisa dimakan sendiri? Bisa. Kalau ke kamar mandi bisa? Harus diantar. Kalau naik turun tangga? Tidak bisa. Berpakaian? Bisa. Menyisir?
Bisa. Kalau disuruh dipindah misalnya di tempat kursi yang lain, Tidak bisa. Baik, jadi diagnosis fisioterapi yaitu gangguan aktivitas posisional pada regio hip, knee, ankle pada kedua sisi berupa nyeri dan kelemahan otot, yaitu berupa spinal cord injury pada area L1 dan L2 sejak 1 bulan yang lalu. Untuk problem fisioterapi, untuk problem primer yaitu ada weakness otot dan spasme pada ekstremitas bawah. Untuk problem sekundernya kecemasan, postur tubuh dan limitasi ROM, dan untuk problem kompleksnya berupa gangguan ADL. Untuk tujuan fisioterapi, adapun tujuan jangka pendeknya yaitu untuk mengurangi kelemahan otot, meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, melancarkan pernapasan, dan mengurangi spasme otot. Untuk tujuan jangka panjangnya yaitu mengembalikan kemampuan ADL. Jadi ibu sabar ibu, ini penyakit tak bisa disembuh kalau sakit terapi, sakit lakukan yang intervensi yang saya berikan ini. Jadi di sini ibu saya akan melakukan intervensi yaitu latihan deep breathing exercise atau latihan pernapasan. Jadi tangan itu yang satu pegang dada, yang satunya pegang perut. Lalu ibu tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Itu diulangi selama 3 kali. Bowel dysfunction itu pertama yaitu tekuk salah satu lutut pasien, kemudian tekan bagian abdomen, lalu tarik menuju ribs. Itu dilakukan kanan dan kiri secara bergantian dan dilakukan selama beberapa kali. Di sini saya akan melakukan latihan aktif pada aktif assisted ekstremitas bawah, knee, ankle, yaitu posisi pasien terlentang, lalu pasien disuruh untuk menekuk pergelangan dan jari-jari kakinya, dua kakinya. Oke. Lalu di sini pasien menekuk lututnya dibantu oleh terapis sampai sakit. Oke. Yang pertama itu letakkan tangan pasien di atas dadanya, lalu satu lututnya itu ditekuk, kemudian badan pasien dimiringkan ke samping. Selanjutnya badan pasien dibalikkan kembali ke posisi semula, lalu tekuk lututnya. Lakukan gerakan tekuk lutut lalu lurus. Itu diulangi dalam beberapa kali dan dilakukan bergantian di kaki satunya juga. Tangan tekuk kita tahan di sini. Nanti terus berhenti badan tadi. Baik, di sini saya akan melakukan strengthening pada pasien. Kita beri hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus turun ki. Angkat ki lagi nah. Tabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu lawan ki, lawan. Jadi selanjutnya ada program latihan. Yang pertama latihan pernapasan. Yang pertama itu kita letakkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di perut. Terus kita ambil nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Nah, ini tuh dilakukan selama 10 kali pengulangan. Terus yang kedua itu kita dengan posisi berdiri ataupun terlentang itu tangan di samping badan, kemudian kita rentangkan ke atas
Nah, di sini kita lakukan penarikan nafas seperti tadi melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung, terus kita turunkan. Nah, ini dilakukan juga sama 10 kali pengulangan. Nah, terus yang terakhir itu kita rentangkan tangan seperti ini, lalu kita tarik nafas melalui hidung dan kita hembuskan dengan gerakan tangan itu ke bawah. Nah, ini juga sama dilakukan 10 kali pengulangan. Jadi yang kedua itu ada straight leg raise. Nah, di sini tuh mulailah dari punggung dengan satu lutut itu ditekuk sehingga kaki rata dengan tempat tidur. Lalu kencangkan otot paha agar tetap lurus dengan mengarah ke langit-langit dan angkat kaki lurus ke atas, tidak lebih dari lutut yang berlawanan. Satu kaki begini, terus kilometer yang Terus yang ketiga itu ada trunk rotation. Nah, ini tuh mulailah dengan punggung dan lutut itu ditekuk dan kaki rata di atas matras. Kemudian putar perlahan kedua lutut ke satu sisi, lalu sisi lainnya itu menggunakan otot perut agar punggung tetap lurus. Selanjutnya ada home program. Nah, yang pertama itu pasien dianjurkan untuk melakukan latihan pasif dan aktif di rumah selama 3 kali dalam 1 hari. Terus lalu melakukan deep breathing untuk melatih pernafasan. Dan yang ketiga, melakukan program latihan di rumah secara rutin. Yang terakhir itu berlatih melakukan ambulansi dan PNF secara rutin di rumah. Demikian video manajemen fisioterapi pada kasus yang terdiri dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.